Hai guys, selamat datang di channel aku. Aku Chris, dan kali ini kita akan nge-review parfum lokal nih. Ini aku punya ketiga varian dari brand yang bernama Acer. Ya, aku memang sudah pernah ya nge-review brand Acer ini sebelumnya. Aku udah pernah nge-review yang ini, varian Eden dan juga Beryllium. Cuman ini ada plot twist, karena Acer yang sekarang ini sudah kayak berubah, berbeda menjadi better dan lebih eksklusif lagi menurut aku. Jadi sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Acer Team yang udah ngajak aku ke perjalanan perkembangan brand mereka ini gitu. Aku sangat bangga banget sama Acer ya. Karena memang beneran Acer itu mendengarkan para customernya loh. Dia tuh mendengarkan para freakhead juga gitu. Jadi beneran kayak kritik yang disampaikan sama kita itu beneran ditampung sama mereka, dan itu menjadi motivasi mereka untuk jadi lebih baik. Itu aku bangga banget seriusan, karena aku beneran ngeliat mulai dari packaging dan segala macam itu bener-bener jadi lebih baik banget menurut aku sekarang ini. Nah, jadi nih ya, kita balik lagi sekarang ke parfumnya. Ini Acer itu udah ada dua nih, Eden dan Beryllium ya sebelumnya. Nah, cuman ini kita kedatangan nih adiknya yang terbaru ini, yaitu Eclat ini. Aku nggak tahu bacanya ini Eclat atau Eclat. Eclat kali ya aku bacanya ya. Si Eclat ini yang terbaru dari mereka ini, oke? Nah, karena dia yang terbaru, jadi aku bahas dia dulu ya, paling pertama ya. Sebentar, ini aku bereskan dulu. Ya, untuk varian yang terbaru dari Acer ini itu ada varian Eclat. Dan ya, ketiga perfume Acer yang baru ini tuh sekarang konsentratnya udah extrait de parfum ya, atau extrait de parfum. Jadi sebelumnya kan dia masih eau de parfum ya, ini sekarang sudah extrait, jadi lebih banyak lagi fragrance oil yang dimasukkan ke perfume-perfume mereka ini, oke? Ini boxnya seperti ini, warna orange gini, cakep ya boxnya ya. Seperti ini, tuh udah Bepom juga ya, jadi aman banget nih untuk kita spray di kulit kita langsung tanpa harus worry. Oke, ini aku punya yang 50 ml nih, punya aku ini. Terus kita bukanya digeser. Nah, seperti ini. Dan di dalam itu ada voucher ya. Ada voucher 50.000 untuk pembelian kalian selanjutnya. Oke, ini. Nah, ini dia nih botolnya. Lihat dong. Cakep banget loh, serius. Tuh, sampai detail dalamnya begini. Aduh, cakep banget ini. Jadi dia ini tuh kayak flat gitu nih, si ininya tuh cakep banget, dan ini tuh timbul-timbul gitu loh. Ini benar-benar kelihatan mahal, serius ini. Oke banget tuh, di belakang ada lambang Acer yang baru seperti ini, cakep ya, unik. Terus nih, ini yang memang ini small details ya, but to be honest, aku sangat appreciate banget gitu sama small details di parfum bottle atau packaging seperti itu tuh. Aku sangat appreciate banget. Seperti ini, dia ini tuh magnetic cap dong. Tuh, ih cakep banget bener nih Acer nih, keren-keren. Nah, sebelum aku nge-review lengkap si Eclat ini, sebelum kita spray ini aku kasih tahu ke kalian dulu notes-notes yang ada di dalam Eclat ini ya. Jadi, di Eclat ini top notes itu ada pear, orange blossom, pineapple, dan juga mandarin. Middle notes-nya itu ada orange blossom, jasmine, rose, dan juga heliotrope. Base note-nya itu ada moss, tonka bean, dan juga vanilla. Oke, nah sekarang kita baru langsung spray si Eclat ini gimana ya wanginya. Kita spray ya. Aduh, sumpah ini sprayernya juga bagus banget. Bener-bener ya, ini tuh kalian nggak kelihatan mungkin ya di kamera. Dia tuh tipikal yang misty, yang di spray itu langsung keluar menyebar dengan baik. Itu sprayer yang aku suka seperti itu tuh. Karena kan aku kalau misalnya nge-spray parfum lumayan barbar ya gitu ke badan gitu. Nah, itu kalau misalnya continuity kayak gitu set gitu enak banget, seriusan ini keren. Appreciate, good Acer. Oke. Nah, sekarang kalau untuk wanginya gimana nih si Eclat ini? Oke, di awal spray nih ya, aroma yang langsung aku notice itu orange blossom. Jadi dia itu benar-benar yang paling menonjol di Eclat ini menurut aku. Jadi si orange blossom itu tuh kayak dia tuh kayak mengelilingi semua notes-notes yang ada di Eclat ini menurut aku. Jadi dia beneran kayak premannya deh di si Eclat ini, bener-bener menonjol banget, vokal banget gitu. Nah, aku juga mencium kesegaran dari mandarin dan buah nanas sedikit ya, buah nanasnya. Tapi kalau mandarinnya yes, itu sangat-sangat ternotis juga di hidung aku.
ngasih kesan fresh gitu ya di awal gitu, ngasih kesannya tuh kayak dia tuh aromanya tuh tropical gitu si Eclat ini tuh. Tapi nih, walaupun dia tropical, aku mencium seperti ada deepness-nya di aromanya. Jadi bukan aroma yang ringan menurut aku. Jadi bukan kayak aroma watery, breezy gitu, enggak sih. Jadi dia tuh aromanya tetap ada deepness-nya, ada depth-nya gitu. Jadi aroma itu tetap agak rounded gitu, kayak agak bulat gitu. I don't know how to describe it, tapi memang beneran aromanya tuh kayak bukan tipikal parfum ringan aja pokoknya di hidung aku tuh. Tapi bukan berarti dia itu kayak overwhelm ya gitu, aromanya itu bakalan ngeganggu hidung, enggak gitu. Cuman dia ini tuh beneran perfume yang kalau misal kalian pakai ini, itu tuh orang bakalan notice gitu. Ngerti kan ya maksud aku? Nah, terus nih ya, di middle, aroma bebungaan yang terasa di hidung aku itu aroma rose dan juga jasmine. Yang ngebuat aroma Eclat ini lebih cantik lagi, tapi tanpa terkesan centil gitu. Jadi ini tetap kayak cantik classy gitu, bukan cantiknya terlalu childish yang kayak kekanak-kanakan, centil gitu, enggak sih gitu ya. Ini tetap classy menurut aku cantiknya. Nah, dia ini aromanya tuh semakin lama tuh semakin manis di hidung aku. Aroma vanilla dan juga tongkabin bener-bener ngeboost aroma manisnya. Dan aku juga nggak tahu kenapa nih ya. Aku mencium seperti aroma honey juga di sini, padahal nggak ada ya di notes. Tapi hidung aku kayak mencium aroma honey gitu. Aku nggak tahu kenapa tuh. Nah, terus di dry down, kesan powder itu mulai muncul gitu. Jadi kayak lebih soft gitu ya di dry down-nya tuh. Walaupun tetap aku tidak bisa membilang ini aroma yang soft girl gitu ya, bukan menurut aku. Jadi dia ini aromanya tuh feminin dan cocok nih untuk kalian yang suka sama aroma yang lebih bold gitu ya. Karena kalau kalian pakai parfum ini, yang kayak tadi aku bilang itu, orang pasti notice gitu. Kalian lewat, orang notice nih. Itu misalnya kalian jadiin ini kayak signature scent kalian gitu, pasti orang tahu misalnya kalian datang itu, oh ini si A ini datang nih gitu. Kalau misalnya kalian jadi ini tuh parfum keseharian kalian. Dan menurut aku nih, Eclat ini tuh cocok banget kalau kalian pakai ke kantor atau meeting gitu ya, karena aroma itu terkesannya tuh classy gitu ya, yang tadi aku bilang. Jadi sangat-sangat appropriate menurut aku untuk dipakai ke kantor atau meeting. Nah, kalau untuk SPL gimana nih si Eclat ini? Nih ya, dia ini aku bisa bilang performanya sangat-sangat baik. Seriusan, ini baik banget performanya dia. Jadi CH and projectionnya menyebar banget nih si Eclat ini. Dan ketahanan kulit aku bisa sampai 6 jam lebih. Itu aku tanpa menggunakan lotion sama sekali. Aku juga heran, bisa nempel banget di kulit aku yang biasanya harus di-boost dengan lotion baru perfume nempel lama gitu ya. Nah, kalau misal di baju, dia ini bener-bener kayak nempelnya tuh nggak hilang-hilang gitu. Beneran sampai besoknya tuh baju, misal kalian pakai, terus besoknya kalian cium lagi bajunya, itu masih nempel nih aroma si Eclat ini. Jadi untuk SPL oke banget, juara banget. Ini untuk tim SPL nih, kalian harus banget nih cobain parfum-parfum dari Acer ini. Nah, kita sekarang berlanjut ke yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya ini ada Beryllium. Ini aku udah pernah nge-review full reviewnya di channel aku, kalian bisa cek aja. Cuman nih, ini sebagai refreshment aja, ini aku akan nge-review singkat tentang Beryllium ini. Jadi kalian kalau misalnya pengen yang beneran detail dan lengkap, bisa langsung cek aja ke video aku yang sebelumnya ya. Cuman ya iya, ini tuh beda konsentrat ya, ini kan extract. Terus si botolnya pun beda nih, si Beryllium ini kita buka ya, karena belakangnya sama nih, udah Bepom dan segala macam sama. Nah, si packagingnya beda, lihat dong. Aduh, Beryllium makin cantik banget dong. Ih, cakep ya. Tuh, platnya tuh beda-beda gitu, cakep banget ini. Nah, kalau untuk notes-nya Beryllium ini, oh by the way nih, selain dia extract de parfum yang sekarang, yang sebelumnya kan EDP, dia juga Beryllium ini ganti nih namanya, bukan namanya sih, tapi satu huruf diganti gitu ya. Jadi namanya tuh udah nggak pakai lagi, dia pakai Beryllium gitu ya. Diganti sedikit gitu ya, walaupun penyebutannya sama Beryllium, oke? Nah, untuk notes-nya dia nih, dia top notes itu ada pear, raspberry, dan juga passion fruit. Middle notes itu ada peach, amber dry, lily of the valley. Base note-nya itu ada musk, sandalwood, dan juga heliotrope, oke? Nah, ini sekarang kita spray aja, walaupun aku sudah hafal sebenarnya sama wanginya. Tuh, aduh, spraynya juga bagus, tetep. Oke. Nih,
Dia ini tuh sebenarnya wanginya tuh sama beryllium yang sebelumnya. Cuman dia tuh aku nggak tahu kenapa di awal spray dia tuh yang si beryllium yang ini nih itu lebih soft gitu ya di hidung aku. Kalau si yang beryllium yang lama itu dia lumayan kayak ngagetin sedikit gitu ke hidung. Kalau ini lebih soft, seriusan lebih enak banget. Jadi nih ya, di awal semprot nih, aku langsung disambut sama wangi raspberry yang manis nih. Terus jadi kesannya tuh ada fresh dan bright gitu si beryllium ini. Terus ada kesegeran dari buah pir plus asam seger dari markisa. Yang bikin vibe-nya tuh makin seger banget gitu. Jadi beneran kayak semua buah-buahan yang seger tuh ada gitu ya. Kayak kesannya tuh seperti itu gitu. Nah setelah itu tuh muncul aroma sharp yang bikin kita langsung melek gitu. Nah ini nih aroma sharpnya itu kalau di beryllium yang lama itu dari opening tuh aku langsung notice. Sedangkan kalau yang baru ini aroma sharpnya itu baru kayak beberapa saat kemudian gitu yang ngebuat kita tuh kayak melek gitu. Nah terus di middle nih wangi bunga cantik mulai keluar, tapi aroma sharp itu tadi tetap ada ya. Cuman jujur ini beneran aroma sharpnya juga lebih enjoyable di beryllium yang ini dibandingkan yang sebelumnya. Nah terus nih di fase dry down wangi manis tuh kayak cotton candy muncul sedikit demi sedikit gitu. Tapi aroma sharp tetap jadi bintangnya nih di si beryllium ini menurut aku. Terus ada juga sentuhan woody yang ringan ya. Woody-nya tuh bukan tipikal woody yang too mature gitu, enggak. Dia tuh woody-nya tuh kayak kayu kering yang enggak berat pokoknya di hidung tuh. Nah si beryllium ini nih aromanya itu cenderung feminin ya. Cocok banget dipakai di siang hari. Terus beryllium ini juga masih ngingetin aku sama parfumnya Kirke yang by Tiziana Terenzi. Terus atau Serzov yang Herba Pura. Nah itu tuh ini tuh ngingetin aku ke sana. Terus si aroma manis yang tadi aku bilang kayak cotton candy itu tuh dia tuh ngingetin aku sedikit nuansa manisnya tuh ala Baccarat Rouge gitu. Kayak perpaduan parfum itu semua jadi satu di sini gitu, walaupun memang nggak sama persis ya, nggak 100% ini beneran mirip A, B, C gitu. Cuman ini tuh kayak beneran sangat-sangat cocok nih kalau misalnya kalian memang suka sama Kirke atau Herba Pura. Ini beryllium ini beneran pasti kalian akan suka sih menurut aku. Nah kalau performanya nih ya, dia SPL-nya ini juga sama-sama gilanya sama si Eclat ini ya. Ini tuh bener-bener menyebar banget gitu. Sekali semprot aja tuh udah bikin satu ruangan tuh wangi banget sama si beryllium ini. Dan ketahanan di kulit aku tuh bisa sampai 5 jam si beryllium. Ini oke banget juga ketahanannya. Di baju juga nempel banget si beryllium. Jadi kalau misalnya kalian suka sama parfum yang fresh fruity gitu ya, terus ada sentuhan manis juga, tapi tetap ada kesan tegas gitu dari aroma sharp. Nah cobain beryllium ini, apalagi kalau kamu tuh suka si Kirke atau Serzov Herba Pura itu ya, pasti ini bakal jadi opsi menarik menurut aku, oke? Nah sekarang kita next ke yang berikutnya. Yap, yang berikutnya itu ada Eden ya. This one, to be honest ya, walaupun udah ada adeknya, this one still yang paling aku suka dari Acer. Nah si kesayangan aku ini tuh juga ikutan di-upgrade sama Acer. Dia udah extrait de parfum, terus kemasannya bagus juga baru nih ya kan. Sudah BPOM juga ya. Nah tuh lihat, aduh cakep banget Eden ini. Tuh detailnya cakep ya. Ini juga aku sudah pernah nge-review. Ini pertama kali aku kenalan sama Acer tuh dari Eden ya. Dan untuk full reviewnya kalian juga bisa coba dicek aja di YouTube channel aku, cari aja ya Fajikris Eden by Acer gitu. Nah cuman ini kan juga beda nih extract ya, cuman ini wanginya sebenarnya sama ya sama yang sebelumnya, cuman ada perubahan di konsentratnya aja. Jadi aku akan nge-review singkat juga tentang Eden ini, oke? Nah sebelum aku spray, ini aku kasih tahu dulu ke kalian untuk notes-notesnya. Jadi di ini top notesnya itu ada green apple, dan juga kumquat peel. Middle notesnya itu ada freesia, gardenia, dan lily of the valley. Base note-nya itu ada musk, cedarwood, dan juga amber. Oke? Nah sekarang kita spray nih.
By the way, ini semuanya tiga-tiganya udah magnetic cap ya. Tuh, aduh, cakep banget, Esther. I'm so proud of you. Oke, kita spray ya di tangan kanan aku di sini. Aduh, sprayernya juga bagus. By the way, satu lagi detail nih. Lihat. Kelihatan nggak ya di kalian? Di sini ada gitu ya, Esther gitu. Udah di sprayernya di sini. Detail kecilnya bener-bener I'm so proud of you, Esther, serius. Nah, kalau untuk aromanya Eden gimana nih? Aduh, wangi surga, dadah. Nggak ding. Jadi gini, nih si Eden ini nih, dari awal spray, aku langsung jatuh cinta sama wanginya. Dari yang dulu pun seperti itu, aku langsung love at the first sniff sama Eden ini. Jadi dia tuh opening pertama tuh kayak seger dan manis dari apel hijau ya. Dengan aroma jeruk yang juicy dan watery banget gitu. Jadi beneran kayak, aduh seger banget, enak banget diciumnya. Jadi tuh bener-bener ngasih vibe yang bright, pretty, dan juga cheerful ya menurut aku si Eden ini. Tapi at the same time ada soft side-nya gitu. Ada feminine soft side gitu dari si Eden ini walaupun dia tuh cheerful. Nah, setelah aroma buah-buahan itu muncul aroma bunga yang cukup vokal juga nih. Dan di hidung aku yang paling ternotis itu bunga fresia, bener-bener menonjol. Itu tuh langsung kenotis si fresianya itu di hidung aku. Meski ada juga ya wangi Lily of the Valley, tapi nggak sekuat si fresia. Tapi tetap si Lily of the Valley-nya tuh penting juga di si Eden karena kayak ngasih kelengkapan di flowery notes-nya gitu. Terus nih ya, lama-lama wanginya jadi lebih powdery, terus comfort gitu, kayak cozy gitu aromanya. Tapi nuansa buah dan bunga masih ada gitu, cuma lebih lembut dan kalem aja. Eden ini tuh wanginya lean ke feminin ya, cocok banget dipakai di siang maupun malam hari atau kapanpun deh suka-suka kalian. Aku aja pakai dia kapanpun kok gitu. Soalnya memang aromanya itu bisa dipakai kapan aja gitu. Ini wanginya tuh bukan wangi yang ofensif. Ini wanginya tuh beneran mas pleasing gitu dan easy to love gitu wanginya si Eden ini. Dan menurut aku ini tuh pas buat remaja sampai dewasa gitu. Jadi misal kalian dede-dede masih sekolah SMA gitu, nah ini juga masih cocok aja. Atau kalian nih kakak-kakak yang sudah kerja gitu, ini juga masih cocok banget dipakai. Dan walaupun tadi aku bilang ini wanginya leaningnya ke feminin, tapi kalau cowok suka sama aroma fruity, flowery yang kayak gini, nggak ada salahnya juga buat pakai selama kalian confidence dan juga kalian suka, happy, go ahead, pakai aja ya, oke? Nah, kalau untuk SPL Eden gimana nih? Ini ya, Eden yang baru ini tuh bener-bener gong deh, bener. Ini tuh, padahal Eden yang lama tuh menurut aku wanginya tuh udah nempel banget ya. Udah oke banget SPL-nya. Tapi yang ini nih, yang baru ini, dia tuh CHN projection-nya tuh makin-makin kayak nyebarnya tuh bener-bener nyebar banget gitu. Terus kayak aku lewat tuh ketinggalan wanginya gitu. Terus nih, ketahanannya juga dia jauh lebih tahan lama daripada Eden yang dulu. Yang ini di kulit aku bisa sampai 7 jam nempel di kulit aku yang tidak pakai lotion sama sekali. Dan kalau di baju tuh 12 jam nempel banget nih si Eden yang Extrait de Parfum ini. Jadi untuk tim SPL, ini Esther tiga-tiganya oke banget menurut aku. Dan kalau kamu suka sama aroma fruity dan flowery, kamu pasti bakalan suka sama parfum Eden ini. Terus ditambah lagi nih ya, dia ini tipikal perfume yang bisa aku bilang ringan gitu. Jadi makanya aku bilang ini bisa dipakai kapanpun yang kalian suka gitu. Dan to be honest nih, di antara tiga ini tetap Eden Eden yang paling aku cinta gitu di antara tiga ini. Nah kedua nih baru nih si Eclat ini nih yang pendatang baru ini tuh jadi peringkat kedua sekarang di hatiku. Beryllium yang ketiga, maaf ya sayang tapi I love you still. Nah, by the way, kalau untuk harga sendiri, nanti mungkin untuk lebih jelasnya akan aku taruh linknya di description box ya. Jadi biar kalian bisa langsung ke e-commerce-nya Eser untuk tahu harga-harga yang pastinya. Karena kan pasti nanti ada diskon dan segala macam bla 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 gitu ya. Nah, oke. Nih, saran aku nih, kalau misalnya kalian punya tipe hidung yang mirip-mirip sama aku seleranya, dan baru pengen kenalan sama Eser, kalian cobain Eden, oke? Ini Eden soalnya oke banget menurut aku, enak banget, cinta banget deh pokoknya aku sama si Eden ini.
Cuman kalau misalnya kalian memang pengen yang lebih bold gitu, yang lebih ada statement gitu, ya udah kalian bisa cobain Eclat atau Beryllium ini gitu ya. Cuman balik lagi, ini opini pribadi aku. Kalau misalnya memang kalian pengen nyobain tiga-tiganya langsung, gas, oke? Ini soalnya bener-bener nggak ada yang fail menurut aku ya. SPL-nya ini oke banget tiga-tiganya. Packaging-nya juga sudah unik seperti ini gitu. Jadi sebenarnya memang no worries gitu kalau misalnya kalian pengen beli juga. Ini tiga-tiganya sebenarnya blind buy friendly. Ya walaupun Beryllium masih 50-50 sih aku, karena pasti ada orang yang memang kurang suka sama aroma yang agak sharp seperti ini. Nah mungkin segitu dulu review aku untuk varian Acer ketiga ini, ada Eden, Eclat, dan juga Beryllium. Semoga kalian terbantu sama reviewnya, semoga kalian suka juga sama videonya. Kalau suka tolong di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa.